Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa akuntansi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah Islam seputar dengan perdagangan luar negeri. Oke, langsung aja kita mulai. Perdagangan. Hukum asal dari perdagangan itu adalah mubah atau boleh bagi setiap individu. Kebolehan itu tentunya harus diikuti dengan rukun dan syarat jual beli. Negara tidak melakukan supervisi secara langsung, tapi hanya secara umum. Negara hanya menjaga agar si pelaku perdagangan itu tidak menyimpang dari ketentuan syara dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya. Dengan adanya kadi hisbah atau hakim, syurtah atau polisi, dan negara juga boleh intervensi pada pasar. Penentuan harga dikembalikan sepenuhnya pada kedua belah pihak sesuai asas saling ridho. Negara tidak boleh melakukan intervensi dalam proses transaksi jual beli, khususnya dalam penentuan harga seperti mematok harga untuk komoditi tertentu. Negara tidak boleh juga mengintervensi harga atau perbedaan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Kita bahas perdagangan dalam negeri dulu. Aktivitas jual beli yang dilakukan antar umat yang sama dalam suatu negara. Aktivitas ini tidak membutuhkan campur tangan negara secara khusus, hanya pengarahan secara umum agar bisa memaksa individu agar terikat dengan hukum syariah dalam hal jual beli. Jadi kalau perdagangan dalam negeri itu si negara tuh gak terlalu ikut campur gitu, karena ya kalau di dalam negeri cuman jual beli sesama warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, perdagangan luar negeri. Aktivitas jual beli yang berlangsung antar bangsa dan umat yang berbeda negara. Dalam hal ini negara akan campur tangan, yaitu mengizinkan atau melarang dikeluarkannya komoditi tertentu. Asas perdagangan luar negeri adalah perdagangannya, bukan komoditinya. Warga negara bebas melakukan ekspor impor komoditi atau apapun juga asalkan halal, tapi harus ada izin dari negara. Nah, kalau dalam perdagangan luar negeri ini si negara itu wajib ikut campur gitu. Tapi maksudnya ikut campurnya itu dalam hal ada bea cukai, terus pajak kayak gitu, yang ngurusin ekspor impor. Negara hanya membuka perjanjian perdagangan dan tidak boleh menetapkan komoditi tertentu saja, dan tidak boleh juga membatasi dengan kuota. Dan itu kalau dalam pandangan Islam ya, jadi si negara itu harusnya tidak boleh mengambil bea cukai sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran, itu tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Tapi halnya lain dengan keadaan yang sekarang. Jadi kalau kita misalkan ekspor atau impor itu ya harus bayar bea cukai terlebih dahulu gitu. Itu udah ketentuan, entah karena seiring perkembangannya zaman atau seiring perkembangannya waktu. Pengenaan bea cukai warga asing diperlakukan sesuai dengan yang dikenakan terhadap warga negara Islam ketika memasuki negara asing tersebut. Jadi kalau kita mengekspor barang di sana pun kita kena bea cukai. Pelaku perdagangan luar negeri, pelaku bisnis yang keluar masuk wilayah negara Islam ada 3 kelompok. Pertama, warga negara Islam baik muslim atau ahlu zimah. Kedua, orang-orang kafir muahid. Ketiga, orang-orang kafir harb. Tujuan perdagangan luar negeri: pertama, memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Dengan masuknya kita ke kancah internasional atau luar negeri, kita dapat memperluas pasar. Kemudian dapat meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, terus menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja. Itu positif ya. Dengan kita mengekspor barang, misalkan di negara kita ini banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia terutama. Kemudian melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Transfer teknologi juga berasal dari negara-negara barat Eropa.
mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jadi si manfaat dan tujuan perdagangan luar negeri ini diharapkan positif untuk semuanya. Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.